Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas. Saya doakan semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan kedepannya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat. Video-video yang sudah saya share bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk teman-teman pemula, dan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan dan saya akan mengulas terkait materi tren adalah teman kita dalam berdagang ya. Tapi sebelumnya saya ingatkan kepada para teman-teman pemula khususnya ya, jadilah seorang trader yang bijak. Walaupun kita masih dalam tahap proses belajar, tapi teman-teman harus bijak. Karena apa? Cerdas dan pintar itu belum tentu bijak, tapi bijak sudah tentu orang itu baik. Maksudnya gini teman-teman, sekarang ini banyak modus-modus dan penipuan, bahwa modus-modus seperti itu bermunculan ya, terutama di dalam grup-grup, di dalam edukasi-edukasi, baik itu yang datang secara DM pribadi ataupun penawaran-penawaran yang melalui grup-grup yang sudah tersebar ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Apalagi penawaran-penawaran yang secara pribadi itu teman-teman harus bisa memilah dan memilih ya. Karena logikanya gini teman-teman, jika teman-teman itu ingin belajar kepada seorang guru, itu bukan gurunya yang menawari langsung door to door datang ke rumah. Kalau yang datang door to door ke rumah itu namanya sales ya, namanya sales. Sales itu nggak ngasih ilmu, tapi sales mencari keuntungan. Lain halnya dengan seorang yang membuka suatu privat class, contohnya bahasa Inggris. Maka kita yang akan menjambangi, kita yang akan menemui guru itu sendiri dan kita meminta izin untuk belajar. Dan guru pastinya ngasih sebuah ilmu ya, bukan mencari keuntungan daripada segi materi. Walaupun pada akhirnya kita membayar, tapi setidaknya apa yang kita keluarkan itu kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu ilmu. Oke ya teman-teman, itu pesan saya kepada para teman-teman pemula ya. Jadi saringlah, pilihlah seseorang yang memang benar-benar mengajari, bukan mencari sebuah keuntungan ya. Saya sangat prihatin ketika beberapa orang ataupun teman yang memang menjadi korban penipuan, menjadi menjadi korban lah ya ibaratnya gitu kan. Niat ingin belajar trading tapi pada akhirnya uangnya habis karena dimanfaatkan lah oleh seorang guru yang mungkin guru abal-abal ya. Jadi teman-teman ya, harus bijak ya. Cerdas, pinter belum tentu bijak, tapi kalau bijak sudah pasti orang itu baik. Ya. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan. Hari ini saya akan membahas terkait dengan tren adalah teman kita. Dalam kita bertrading, saya selalu pesan ya, ikuti tren yang sedang berjalan ataupun FTT, karena FTT itu resikonya sedikit lebih kecil daripada reversal. Tapi kenali juga ciri-ciri reversalnya ya, kenali juga ciri-ciri reversalnya. Jangan kita FTT tapi kita tidak mengerti mana ciri-ciri reversalnya. Seperti halnya saya di sini open posisi 5 menit sampai akhir periode. Itu tren lagi berjalan kenaikan, di sini ada rejeksi tapi saya memaksakan diri untuk open posisi sell ya. Kenapa saya open posisi sell? Sebetulnya hanya sedikit sekali yang mendukung untuk open posisi sell, terutama candle ini. Itu adalah candle yang menurunkan level harga untuk diminta harga itu untuk turun lebih rendah lagi. Dan di sini lahir sebuah resisten. Dua resisten ini sudah mendukung saya untuk open posisi sell. Ya.
Setidaknya dengan tidak tertembusnya resisten sebelah sini dan tertembusnya support-support sebelumnya itu akan terjadi sebuah penurunan. Tapi saya di sini tidak melihat time frame yang lebih besar tadi. Dan ternyata di time frame lebih besar itu terbentuk sebuah resisten baru. Dan candle-candle hijau ini adalah bukti bahwa buyer itu sudah lemah. Paham ya teman-teman? Di sini saya akan open posisi long time ya sampai 11.30. Apakah posisi long time itu bisa benar-benar membawa harga untuk penurunan atau belum ya? Oke, sudah cukup ya. Poinnya masih sama. Analisa saya, harga di sini itu sudah menjadi harga tertinggi dia. Dan buyer-buyer yang wujud pada periode sebelumnya itu menunjukkan bahwa buyer ini sudah mulai lemah. Dan ditambah lagi seller ini yang besar ini itu menurunkan level harga sampai menembus support-supportnya. Ketika dia ingin turun lebih jauh lagi, dia memerlukan sebuah dukungan yaitu resisten terbaru untuk mendukung atau memerintah sebuah penurunan. Tapi yang menjadi resiko adalah lahirnya suatu support. Ketika support lahir, perintahnya kenaikan, maka harga itu akan naik jika yang menjalankan sebuah perintah support adalah kekuatan buyer. Tapi dengan dukungan resisten ini tidak bisa menembus resisten atasnya. Dan dengan dukungan-dukungan ini juga bahwa buyer itu sudah lemah, maka saya lihat buyer itu memang sudah tidak mampu untuk menaikkan level harga lebih tinggi lagi. Dan pola selanjutnya terbentuklah resisten. 3 resisten ini cukup menghantarkan harga sampai terjun bebas. Ya, ini saya mengikuti tren global yang sedang menuju penurunan. Ya, secara global dia menuju penurunan. Kalau kita lihat di 5 menitnya itu sangat jelas ya, bahwa tren global itu sedang menuju penurunan. Yang saya lihat adalah resisten ini, resisten sebelah sini, dan resisten sebelah sini. Dengan tidak mampunya buyer itu menembus resisten sebelah sini itu menunjukkan bahwa buyer itu sudah tidak mempunyai kekuatan untuk naik. Dan ternyata dia memang sudah tidak mempunyai kekuatan untuk menaikkan level harga yang lebih tinggi lagi. Ketika dia ingin naik sampai level sini, itu banyak proses yang harus dilalui, terutama apa? Terutama support-support ini ya akan menghalang, apalagi ada doji. Saya sudah jelaskan bahwa kehadiran doji ini akan menghambat perjalanan untuk naik. Ya, akan menghambat perjalanan untuk naik. Ya, bisa difahami ya teman-teman. Jadi polanya seperti itu. Kalau yang bawah ini ya loss lah. Kalau yang atas itu masih kena lah. Ya, masih kena. Semoga aja itu ada rejeksi ya dari atas ya ke bawah. Kalau ada rejeksi berarti sudah fix bahwa buyer itu memang sudah tidak mampu lagi untuk menaikkan level harga. Ya. Tapi kalau bisa mampu untuk menaikkan level harga, berarti kemungkinan di sini masih akan ada kenaikan sebentar terus dia turun kembali. Padahal udah turun jauh banget ya teman-teman. Begitulah harga. Kita tidak bisa untuk Oke, di sini dia akan turun kembali. Sampai akhir periode ini dia masih akan turun. Polanya kenapa Bang dia masih turun? Polanya sama. Kedua candle merah ini itu yang menurunkan level harga. Ya, kedua candle merah itu. Resisten ini tidak akan bisa tertembus. Ya, tidak akan bisa tertembus. Dia akan di-reject di situ. Ya, tidak akan bisa untuk tertembus lebih jauh lah ya, tapi dia akan berhenti di situ. Ya, dia akan berhenti di situ. Percobaan untuk naik tetap masih ada, tapi tetap rejeksi akan muncul. Ya. Ketika tidak bisa tertembusnya suatu resisten, menandakan buyer itu memang lemah tapi memaksakan diri untuk naik. Ya.
Bisa dimengerti dan dimahami teman-teman ya. Itulah kenapa saya mengatakan tren adalah teman kita. Jangan sekali-kali kita open posisi melawan tren jika belum bisa untuk menguasai ciri-cirinya. Ini ciri-ciri reversal, ini juga ciri-ciri reversal. Ya. Level resistennya semakin turun. Ya. Ini resisten, di sini pun resisten, di sini pun resisten. Ya. Tapi ini adalah jejak buyer yang pernah ditinggalkan. Jadi ketika di sini terbentuk support, itu kemungkinan besar masih akan tergapai. Semoga aja dia di reject. Semoga saja. Ya. Semoga buyer itu di reject dan harga ini hanya sebuah koreksi dan dia turun, dia mencari harga di sini. Ketika tidak mampu, dia akan mencari lagi harga selanjutnya. Artinya harga mana? Harga yang pernah ditawar buyer. Ini kan sebelumnya menjadi buyer. Bentuk buyer, ya. Bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sering ya untuk melawan tren ya. Ikuti saja follow the trend. Kenali ciri-ciri follow the trend yang sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya itu kan. Ciri-ciri follow the trend adalah adanya kendala koreksi, terbentuknya support dan resisten baru, di mana support ketika tren turun itu saling ditembus, resisten tidak bisa saling menembus. Ya, ikuti saja follow the trend. Karena apa? Ketika kita mengikuti follow the trend, setidaknya 70% itu kita akan hoki lah ya. Kita akan hoki. Tapi kalau kita melawan tren ya saya nggak tahu ya. Melawan tren boleh, tapi kenali ciri-cirinya. Ya, kenali ciri-cirinya. Bisa dimengerti dan dipahami ya teman-teman. Jadi polanya seperti itu. Jadikanlah tren itu sebagai teman kita untuk mendulang profit. Jangan sekali-kali kita melawan tren kalau kita belum bisa mengenali ciri-ciri reversal. Ini ciri-ciri reversal, ini ciri-ciri reversal, ya. Sebetulnya dari sini kita sudah mengetahui bahwa buyer itu sudah mulai lemah. Ini lemah, ini lemah, ini lemah ya. Sudah mengetahui. Tapi masih saja tetap dia melawan. Ya, masih saja buyer itu mencoba melawan, namanya harga kan. Saling lawan melawan. Gak apa-apa dia naik, tapi dia akan turun. Kita tunggu sampai sambil kita ngerokok, santai sesantai mungkin lah, analisa serileks mungkin, sesantai mungkin. Jangan terburu-buru 1 candle 2 candle baru kita ambil informasinya terus kita itu ambil keputusan untuk naik. Itu sangat-sangat berbahaya teman-teman. Tuh ya, buyer tidak mampu itu. Tuh, berhenti ditolak itu tidak mampunya buyer. Tidak mampunya buyer. Bisa dimengerti teman-teman ya. Di 5 menitnya kita lihat tuh. Ya, di 5 menitnya kita lihat. Adanya resistensi ini itu membentuk bahwa perintah penurunan. Ya, perintah penurunan. Di sini lahir support, makanya dia masih naik turun ya. Karena di atas ada resisten, di bawah ada resisten. Sedikit agresif ya marketnya ya. Sedikit agresif. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman untuk pemula khususnya ya. Hati-hatilah sama oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab ya. Niat kita ingin belajar tapi kita dijebak. Itu banyak kasus ya, Bang, saya sudah habis sekian juta. Padahal itu tabungan saya gini. Itu banyak pengaduan seperti itu. Jadi saya tidak pernah membuka kelas, tidak pernah membuka privat, saya tidak membuka afiliasi, saya tidak membuka grup-grup yang memang VIP atau apa gitu kan. Saya nggak pernah membuka itu. Jadi jika ada yang mengatasnamakan diri saya untuk membuka itu ya teman-teman pikir sendiri, lebih nilai sendiri. Ini saya umumkan di YouTube ya, di channel saya. Berarti ini sah ya dari diri saya ya. Jika teman-teman ingin bertanya kepada saya melalui Telegram, silahkan. Insya Allah saya akan jawab semampu saya dan semaksimal mungkin.
Karena saya tidak mempunyai materi, saya tidak mempunyai PDF, saya hanya trader amatir dan trader otodidak, ya jawaban itu pun berdasarkan pengalaman saya, bukan berdasarkan riset yang berbentuk PDF ya. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi saya. Intinya saya bukan master, saya bukan guru, saya bukan edukator, saya bukan suhu. Saya sama seperti teman-teman pemula yang masih dalam tahap belajar dan masih banyak kekurangannya. Ya harap dimaklumilah jika ada kekurangannya. Saya tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Ya jika teman-teman setuju dengan apa yang saya sampaikan, ya silahkan dipelajari, ya silahkan dipelajari. Jika tidak, ya tidak usah ya. Jadi itu teman-teman ya, untuk kali ini saya membahas berkaitan dengan tren adalah teman kita ya. Tren adalah teman kita. Jadi sebuah tren itu kita harus mengenali dan kita harus menyayangi, kita harus mencintai, supaya kita semakin mengenal lebih dalam tren itu akan kemana ya. Kalau kita tidak bisa mengenali tren, kita membenci tren, waduh trennya kok seperti ini, ya kita tidak akan bisa. Dengan semakin naiknya level support seperti ini, level resisten semakin ditembus, menandakan bahwa tren itu kenaikan, sah ya. Jadi polanya seperti itu. Di sini ada suatu resisten, di sini resisten, ini sebuah rejeksi. Tetapi si seller tidak mampu untuk menguasai harga untuk diturunkan ke level yang lebih rendah lagi. Makanya buyer masih melawan-lawan di sini. Masih sedikit ada perlawanan daripada buyer. Kita lihat time frame yang lebih besarnya. Time frame lebih besarnya ternyata membuat sebuah support, level yang semakin naik, itu berbahaya sekali ya untuk open posisi kita. Sangat berbahaya sekali untuk open posisi kita. Apakah kita bisa sampai di level sini? Tapi ini support sudah tertembus ya. Dia hanya perlu resisten yang memang benar-benar kuat dan di sini dijalankan oleh seller yang kuat ya. Hanya itu saja. Nah, itu bukti rejeksi ya. Ini bukti rejeksi bahwa tidak mampunya buyer untuk naik, dan ketika di sini sellernya kuat, maka harga akan turun mengikuti daripada perintah ini, resisten ya. Polanya seperti itu teman-teman ya, polanya seperti itu. Ini akan turun, tapi yang jelas kita tidak tahu apakah di periode ini atau periode selanjutnya. Kita tidak tahu. Harga nggak ada yang pasti ya, harga nggak ada yang pasti. Dengan pola-pola seperti ini, terutama tren, support resisten, kita jadi lebih mudah untuk menganalisa informasi-informasi harga itu kuat atau tidak ya. Dan rejeksi-rejeksi ini bukti nyata bahwa penolakan-penolakan itu ada. Bukti nyata rejeksi-rejeksi itu ada, wujud ya. Artinya ketika candle itu meninggalkan sumbu, itu teman-teman yang harus pikirkan, yang lahir itu candle bagaimana. Jika candle yang lahir adalah candle kekuatan, maka harga akan turun dulu sampai mencapai level titik terendah dia, setidaknya support-supportnya. Ketika di sini yang lahir kok adalah perlemahan dan di sini rejeksi, maka buyer pun akan muncul kembali. Ya, polanya akan seperti itu teman-teman ya. Polanya akan seperti itu. Selalu berulang. Makanya saya bilang, pertama itu tren, yang kedua support resisten, yang ketiga informasi harga baik di awal periode ataupun di candle-candle sebelumnya yang sudah terlahir. Setidaknya 1 sampai 2 periode. Itu yang harus kita analisa. Kenali ciri-ciri reversalnya, kenali ciri-ciri FTT-nya ya. Paham ya teman-teman? Jadi polanya seperti itu. Jadikanlah tren sebagai teman kita untuk berdagang ya, sebagai teman kita untuk berdagang. Ya, bisa difahami ya teman-teman. Jadi polanya akan seperti itu. Dia akan turun kemungkinan di level ini. Tuh, di level mana? Di level sumbu ini kemungkinan. Tapi di sini tetap akan ada penolakan dulu. Ya, di harga ini tetap akan penolakan dulu. Di sini dia akan berhenti dulu, terus dia naik sebentar, baru dia turun lagi. Karena apa? Dari sini sudah jelas tren itu kuat untuk turun. Dari mana? Bisa difahami. Ini resisten, ini bukti penolakannya. Tidak bisa melebihi ataupun menembus resisten sebelumnya. Dan support di sini sudah tertembus. Ini support sudah tertembus ya.
Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan kalau kita artikan di sini membentuk suatu perdebatan harga, ya. Market-market seperti inilah yang kadang-kadang membuat kita itu terjebak ya, membuat kita terjebak. Terus untuk teman-teman pemula ya, ketika belajar jangan kita itu belajar dihabiskan dalam 2 jam 3 jam. Jangan kita di lokasi-lokasi yang memang tidak pas untuk kita belajar, kita memaksakan untuk diri untuk belajar dan membuka market. Belajarlah sesuai dengan lokasi, sesuai dengan kondisi ya. Jangan kok teman-teman itu belajar itu ketika buka handphone langsung buka aplikasi, itu berbahaya ya, merusak psikologis kita. Di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan banyak tentang pola-pola candlestick termasuk doji ya. Pola-pola harga di penghujung tren, pola-pola support resisten, pola-pola rejeksi ya. Konfirmasi yang bagus itu dari support resisten ya, konfirmasi yang bagus. Ya, bisa difahami teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saya harap apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan bisa diserap oleh teman-teman. Saya pun masih belajar ya. Jika ada kekurangan ya wajar lah ya. Carilah mentor dan guru yang bisa memberi jawaban untuk teman-teman semua. Ya. Carilah mentor dan guru yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Jangan bertahan satu grup ketika teman-teman itu mengalami kebuntuan suatu jawaban, karena itu teman-teman tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Jadi polanya seperti itu. Materinya simpel. Tren adalah teman kita. Tapi teman-teman harus paham pola-pola yang terlahir dari candle-candle itu sendiri, harga yang dibawa oleh candle itu sendiri itu harga yang bagaimana? Harga untuk FTT atau harga untuk reversal? Ya. Kenali support-support resistennya itu bagaimana? Ya. Kenali. Jadi polanya akan seperti itu teman-teman ya. Itu di 1 menit 5 menit itu sangat-sangat mendukung sekali. Ya, sangat-sangat mendukung sekali. 5 menit itu sedang menuju penurunan. Resistennya itu sangat jauh untuk ditembus. Jadi sudah mengenali seperti itu, support-support sudah saling ditembus, artinya tren itu masih kuat turun. Di 1 menitnya kita tinggal cari harga tertingginya. Ya, harga tertinggi dia. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi itu ya. Jangan sampai teman-teman terkecoh oleh tren dengan keegosian kita. Tren lagi turun, kita berpikir untuk naik, itu sangat-sangat berbahaya. Tren lagi turun, ikuti saja arusnya. Ya, sekuat apa kita akan melawan tren, hasilnya akan apa? Kompensasi. Ya, hasilnya akan kompensasi. Itu yang sangat berbahaya. Nah, sudah lahir kendala seperti ini, hati-hati. Ciri-ciri apa? Reversal. Walaupun tren turun, hati-hati untuk turun untuk kapan posisi sell ya. Setidaknya kita mengenali ciri-ciri yang hadir ya. Polanya seperti itu teman-teman ya. Saya hanya mengenali tren ya, dan saya hanya mengenali support resisten levelnya, dan saya juga hanya mengenali 1 menit dan 5 menit kondisinya bagaimana. Ya, bisa difahami dan dimengerti ya teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang request silahkan bisa DM ke saya ya, bisa DM melalui Telegram ya. Bang, saya jelaskan sih pola-pola seperti ini, nanti insya Allah akan saya buatkan video-videonya ya. Tapi ya yang memang semampu saya, kalau saya nggak mampu ya saya akan bilang lah itu di luar batas kemampuan saya gitu loh ya. Materi yang saya sampaikan, video-video yang saya buat itu simple, gaya trading saya itu FTT, tapi saya harus mengenali ciri-ciri reversalnya. Oke ya teman-teman, bisa difahami dan bisa dimengerti ya apa yang saya sampaikan. Jadi begitu saja ya untuk video kali ini, semoga teman-teman bisa terinspirasi lah ya. Intinya saya bukan master, saya bukan trader yang profesional, saya hanya sama seperti teman-teman yang baru belajar trading, saya tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Dan teman-teman saya ingatkan juga untuk selalu berhati-hati dan waspada kepada oknum-oknum yang memang ingin mencari keuntungan daripada member-member pemula. Ya, jadilah seorang yang bijak, karena orang yang bijak itu sudah pasti orangnya baik. Cerdas, pinter, belum tentu dia baik. Oke ya, tetap semangat dan tetap positive thinking.
Sekian dari saya. Jika ada salah dan hilafnya saya dalam saya berbicara, bertutur bahasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.